Ketika mereka pertama kali bertemu, pemimpin klan Rache telah melarikan diri dalam keadaan menyesal, dan suasana di depan rumah gua itu tegang. Sekarang, pemimpin klan Rache ini memberi hormat dan sikapnya telah berubah beberapa kali, menyebabkan semua orang menjadi bingung. Ketika dia memberi hormat, banyak anggota klan Rache juga memberi hormat, bahkan kerang yang baru lahir tidak terkecuali. Mereka memiliki lengan pendek dan kaki pendek, tetapi mereka masih meniru penampilan pemimpin mereka, memberikan aura lembut. Yang Sue tercengang. Apa maksud Raja Agung? Bang Er tersenyum dan berkata, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi banjir besar yang menerjang kuil Raja Naga. Sebuah keluarga tidak mengenali keluarga itu. Jadi mohon maafkan kekasaran Bang Er. Dua dewa tertinggi. Yang Xiao berkedip. Dewa tertinggi yang kamu bicarakan. Mungkinkah itu guru terhormat saya? Masalah ini agak aneh. Jadi dia perlu mengklarifikasinya. Bang Er dengan cepat mengangguk. Itu benar. Tuan-tuan yang baik. Kamu harus tahu bahwa ras kerang saya telah menerima rahmat dewa tertinggi selama bertahun-tahun. Jadi ras kerang saya telah menganggapnya sebagai roh ilahi dan telah dipuja oleh ras kerang kami selama bertahun-tahun. Banyak generasi. Namun, setelah menerima rahmat roh ilahi, kami tidak pernah mengetahui nama besar roh ilahi. Dan baru hari ini kami mengetahui bahwa dia adalah Kaisar Agung melewati waktu yang legendaris. Aku malu. Malu? Mendengar ini, mata Yang Sue berbinar. Tuan yang terhormat tidak mati? Bahkan ekspresi Yang Kai menjadi serius. Jika dia tidak mati, bagaimana dia bisa menunjukkan berkat kepada mereka? Bang Er menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Saat dia berbicara, dia meludahkan tulang dari mulutnya. Itu putih dan tanpa cacat. Seolah-olah telah diukir dari batu giok putih. Tetapi tulang ini berbeda dari yang diambil oleh Raja Angin. Itu harus berupa tulang lengan kecil. Yang Sue sebelumnya mengatakan bahwa jenazah Kaisar Agung ada di tubuh Bang Er. Dia tidak salah. Pemimpin klan Rache sebenarnya telah memurnikan sisa-sisa Kaisar Agung ke dalam tubuhnya sebelum memuntahkannya. Melihat tulang putih, Yang Xiao dan Yang Sue segera mengerti bahwa tulang ini adalah sisa-sisa guru terhormat mereka. Orang lain mungkin tidak dapat mendeteksi mereka, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan aura waktu yang terkandung di dalamnya. Kerangka lain, mata Kyongki berubah sedikit merah. Tampaknya tuan lamanya benar-benar mati tanpa mayat yang lengkap. Dia tidak tahu bahaya macam apa yang ada di alam semesta luar. Tetapi bahkan seorang master dengan kemampuan ilahi yang hebat seperti dia telah jatuh ke keadaan seperti itu. Bang Er mengeluarkan tulang putih dan memegangnya di tangannya. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memegang tulang putih di kedua tangannya dan dengan hormat menyerahkannya. Ini yang seharusnya tuan cari. Yang Sue mengangguk dan dengan sungguh-sungguh menerimanya. Ketika tulang putih memasuki tangannya, tubuhnya sedikit bergetar. Tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Tulang putih itu benar-benar mulai bersinar. Dan segera setelah itu, garis-garis emas muncul di permukaannya saat aura aneh menyebar, menyebabkan pikiran semua orang membeku. Rasanya seperti sekejap, tetapi juga seperti 1000 tahun. Ketika semua orang kembali sadar, tulang putih itu masih sama seperti sebelumnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pemandangan tadi hanyalah ilusi. Setelah bertahun-tahun, meskipun kerangka itu telah mati selama bertahun-tahun, masih ada jejak keilahian yang tersembunyi di sisa-sisanya. Keilahian ini jarang terlihat, dan hanya ketika pewaris bersentuhan dengannya, itu akan mengungkapkan fenomena aneh. Jejak keraguan terakhir di mata Bang Er menghilang saat tatapannya ke arah Yang Sue dan Yang Xiao menjadi jauh lebih lembut. Baru saja, Yang Sue mengatakan dia adalah murid Flowing Time, tetapi kata-katanya kosong. Baru sekarang Bang Er benar-benar mempercayainya. Dengan senyum tipis, dia berkata, leluhur ras kerangku secara tidak sengaja mendapatkan relik ini dan hanya melihat bahwa itu luar biasa. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah artefak mendalam yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hari ini, artefak ini dapat dianggap telah kembali ke pemilik aslinya. Selamat. Yang Sue menyingkirkan tulang putih itu dan berbalik untuk melihat Bang Er. Baru saja, Raja Agung berkata bahwa itu adalah berkah dari guru yang terhormat. Apa artinya itu? Bang Er dengan cepat melambaikan tangannya. Karena kamu adalah murid dewa tertinggi, aku tidak berani disebut Raja Agung. Kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Setelah jeda singkat, Bang Er bertanya, menurutmu berapa umurku? Ini adalah pertanyaan yang aneh. Tetapi karena dia telah menanyakannya, itu jelas bukan pertanyaan acak. Itu pasti berhubungan dengan waktu. Yang Xiao segera berkata, kultivasi kamu tidak buruk, tetapi kamu tidak terlihat tua. Monster Rache memiliki umur yang panjang. Saya kira kamu berusia 2000 tahun. Salah, salah. Bang Er menggelengkan kepalanya dan tidak membutuhkan orang lain untuk terus menebak saat dia memberikan jawabannya sendiri.
Saya tidak ingat persis berapa usia Bang Er tahun ini. Tetapi seharusnya berusia sekitar 8.000 tahun. Yang Kai dan yang lainnya semua terkejut. 8.000 tahun. Dibandingkan dengan kultivasi Bang Er, dia seperti bintang umur panjang. Yang langka adalah dia tidak terlihat tua sama sekali. Tetapi segera, semua orang menyadari bahwa ini kemungkinan besar karena tulang putih. Benar saja. Bang Er menjelaskan. Saya adalah Raja Monster. Raja Monster tingkat tinggi. Berbicara secara logis, saya seharusnya tidak bisa hidup begitu lama. Tetapi saya merasa seperti saya masih muda. Bukan karena klan Rache saya lahir dengan umur panjang. Itu karena sisa-sisa keilahian tertinggi. Ketika leluhur tua mendapatkan sisa-sisa ini, meskipun dia tidak menemukan misterinya, dia menemukan bahwa sementara sisa-sisa itu masih ada, dia memiliki umur yang panjang. Jadi setiap pemimpin klan Rache saya memiliki umur yang panjang. Selain mereka yang tewas dalam pertempuran dengan ras monster, yang tertua telah hidup selama lebih dari 13.000 tahun, semua berkat sisa-sisa dewa tertinggi. Klan Racheku telah lama hidup di lautan luas ini. Dan meskipun kami tidak bertarung satu sama lain, kami kadang-kadang menderita bencana. Klan Rache memiliki sedikit anggota dan sedikit master, dan kami telah menghadapi banyak bencana. Itu semua berkat perlindungan sisa-sisa dewa tertinggi sehingga kami dapat melarikan diri dari mereka. Kata Bang Er, saya tidak akan menyembunyikan ini dari semua orang. Kekuatan kerangka ini adalah sesuatu yang tidak dipahami dan tidak dapat digunakan oleh klan Rache saya secara normal. Tetapi jika hidup saya dalam bahaya, saya mungkin dapat mengaktifkan kekuatannya dan menyapu semua musuh. Petik 2. Bang Er adalah pemimpin klan Rache, dan bahkan jika dia berada dalam bahaya besar, ras ini akan benar-benar berada di ambang kematian. Dalam situasi ini, sisa-sisa Kaisar Agung akan dapat menampilkan sebagian dari kekuatannya, membuat Bang Er merasa seolah-olah dia telah diberkati oleh para dewa. Ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Tetapi itu memang terjadi pada pemimpin klan Rache beberapa generasi yang lalu. Karena dua alasan ini, ras kerang menganggap pemilik kerangka ini sebagai dewa tertinggi dan memujanya selama beberapa generasi. Tetapi mereka tidak pernah tahu siapa pemilik kerangka ini sampai hari ini. Setelah menjelaskan, Bang Er tersenyum dan berkata, dewa tertinggi telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada klan saya. Hari ini, kami tidak hanya mengetahui nama dewa tertinggi, tetapi kami juga mengetahui bahwa dewa tertinggi memiliki penerus di dunia ini. Klan Rache sangat gembira, dan Bang Er sangat gembira. Petik 2. Yang Sue menjawab, Raja Agung terlalu sopan, saudara muda dan saya harus berterima kasih kepada Raja Agung atas kebaikannya. Bang Er melambaikan tangannya, tentu saja, keilahian tertinggi telah melindungi ras kerang saya selama bertahun-tahun. Karena kamu sudah datang, sisa-sisanya harus dikembalikan. Petik 2. Tidak diketahui apakah ini benar atau salah. Tetapi bagaimanapun juga, Bang Er telah berbicara dengan sangat tulus. Masalah utamanya adalah dia tidak bisa menolak. Halfsain ras iblis di sekitarnya semua memelototinya seperti harimau yang mengincar mangsanya. Dan jika dia berani mengucapkan satu kata yang salah, itu akan langsung menjadi bencana. Yang Sue bertanya lagi, jika jenazah Tuan yang terhormat dikembalikan kepadaku, apakah itu akan mempengaruhi kesehatan Raja Agung? Bang Er telah hidup begitu lama karena sisa-sisa Kaisar Agung. Sekarang setelah sisa-sisanya diambil, tidak diketahui berapa lama lagi dia bisa hidup. Mendengar ini, Bang Er tersenyum. Jika saya bilang tidak, itu bohong. Tapi hanya saja saya tidak bisa hidup selama leluhur tua. Saya harus bisa hidup sedikit. Mengingat situasi saya saat ini, saya harus bisa hidup setidaknya 1000 tahun. Petik 2. Yang Sue mengangguk. Di masa depan, kakak senior dan saudara muda ini pasti akan menemukan cara untuk memberi kompensasi kepada Raja Besar. Tidak perlu untuk itu. Bang Er melambaikan tangannya berulang kali dan menghela nafas panjang. Seolah-olah dia baru saja melepaskan sesuatu. Dengan antusias berkata, Dewa tertinggi, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kamu masuk ke dalam? Bang Er memiliki hal lain untuk diberitahukan kepadamu. Petik 2. Mendengar ini, Yang Sue melirik Yang Kai. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu. Mereka telah mengejarnya di sini dan mengambil sisa-sisa Kaisar Agung yang telah disimpan oleh klan Rache selama bertahun-tahun, jadi jika dia hanya berbalik dan pergi seperti ini, itu tidak benar. Karena mereka dengan tulus mengundang mereka ke sini, tidak ada yang salah dengan menjadi tamu. Bang Er sangat gembira dan berbalik. Berteriak, tamu yang terhormat telah tiba. Kita semua akan sibuk. Bawakan semua makanan dan minuman enak untuk raja ini. Saat Raja Besar berteriak, kerang kecil juga mengikutinya. Dalam sekejap, klan Rache menjadi sibuk. Sebagian besar anggota klan Rache berbalik dan memasuki rumah gua untuk bersiap.
Sementara anggota klan Rache yang tersisa mengikuti Great King untuk menyambut tamu terhormat. Yang Kai memimpin sementara Liu Yan mengikuti dari samping. Qiongqi dan beberapa Saint setengah ras iblis lainnya mengikuti di belakang. Yang Sui juga mengikuti, dengan Yang Xiao di belakang. Bukan karena dia lambat, hanya saja dia dikelilingi oleh sekelompok ras kerang yang indah. Naga putih kecil itu cukup cantik. Sebelumnya, ketika ada konflik, keindahan ras kerang tidak menunjukkan banyak dari diri mereka sendiri. Tetapi sekarang setelah kesalahpahaman telah diselesaikan, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Masing-masing dari mereka terlihat sangat berbeda. Wajah naga putih kecil itu memerah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dua wanita cantik klan Rache di kiri dan kanannya meraih tangannya dan menyeretnya ke dalam gua seperti sepotong kayu. Melihat ini, keindahan klan Rache tidak bisa menahan tawa. Aroma manis tercium di sekelilingnya saat naga putih kecil itu berkibar. Matanya dipenuhi bintang. Setelah memasuki gua, Yang Kai mendapati dirinya berdiri di depan sebuah patung. Patung ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan berdiri di tengah alun-alun di dalam gua. Sungguh menakjubkan, dan jelas bahwa orang yang mengukir patung ini sangat mahir dalam bidang ini. Saat dia menebang dengan kapaknya, gerakan patung itu menjadi lebih alami. Satu-satunya hal yang membingungkan Yang Kai adalah patung ini tidak memiliki fitur wajah dan benar-benar datar. Banger berdiri di samping dan dengan hormat menjelaskan. Ras kerang memperoleh berkah dari dewa tertinggi. Tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan wajah sejati dewa tertinggi. Seorang leluhur tua telah mendirikan patung ini di sini untuk dipuja oleh klan Rache selama beberapa generasi. Petik 2. Dia tidak tahu seperti apa pemilik kerangka itu. Jadi dia tidak memiliki fitur wajah apapun. Tetapi dia tahu bahwa pemilik kerangka itu benar-benar luar biasa. Jadi dia bisa mengukir gambar yang agung. Yang Kai tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin menebusnya? Kebetulan beberapa dari kita di sini pernah bertemu Kaisar Agung sebelumnya. Petik 2. Banger terkejut, Kaisar Agung telah jatuh bertahun-tahun yang lalu. Namun seseorang benar-benar melihatnya. Berapa lama orang ini hidup? Tapi karena itu adalah hal yang baik. Bagaimana dia bisa menolak? Dia dengan cepat berkata, ini adalah keinginan nenek moyang klan Rache saya. Jika kita bisa menebusnya, itu akan menjadi keberuntungan klan Racheku. Yang Kai berbalik untuk melihat Qiongqi. Di antara kelompok orang ini, hanya Qiong tua yang pernah melihat Kaisar Agung waktu mengalir sebelumnya. Meskipun Yang Xiao dan Yang Sui mewarisi warisan Kaisar Agung, mereka tidak tahu seperti apa lelaki tua ini. Jadi ketika mereka mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Qiongqi dengan penuh harap. Qiong tua tidak mundur dan bergegas keluar dari belakang Yang Kai. Ekspresinya serius saat dia menatap patung raksasa itu. Ekspresi kenangan dan kesedihan melintas di wajahnya. Monster Ki Old Qiong sedikit berfluktuasi saat dia mengangkat tangannya, memadatkan monster Ki di ujung jarinya dan mengubahnya menjadi pisau ukiran. Terbang. Pisau ukiran berubah menjadi bayangan dan dalam sekejap, pecahan batu terbang kemana-mana.